Dana pembebasan lahan tol Padang Sicincin Provinsi Sumatera Barat dikorupsi ramai-ramai hingga negara rugi sebesar 27,4 miliar. Berikut ini informasi selengkapnya. Proses pembangunan tol Padang Sicincin Provinsi Sumatera Barat menyimpan banyak cerita. Salah satunya yaitu mengenai uang pembebasan lahan yang dikorupsi ramai-ramai. Pembebasan lahan tol Padang Sicincin Provinsi Sumatera Barat diwarnai korupsi, bahkan tidak hanya 2 hingga 3 orang saja, akan tetapi dilakukan beramai-ramai, tepatnya 13 orang berasal dari berbagai pihak. Kejadian berawal pada tahun 2020 saat proses ganti rugi lahan tol kepada masyarakat yang terkena dampak dari proyek jalan tol Trans Sumatera tersebut. Tepatnya jalur tol Padang Sicincin seksi Kapalu, Hilalang, Sicincin, Lubuk Alung, Padang pada STA 4+200 sampai STA 36+600 di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu lahan lokasinya berada di Parit Malintang, kemudian dibayar perorangan kepada orang yang mengaku itu tanah milik mereka yang terdampak pembangunan tol. Ketika uang digunakan untuk mengganti lahan tersebut sudah diberikan dan diterima, barulah diketahui ternyata itu bukanlah lahan milik orang perorangan. Lahan itu masuk bagian Taman Keanekaragaman Hayati atau Kehati Parit Malintang. Secara administrasi, lahan Kehati merupakan aset daerah, bahkan tercatat sebagai objek bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Padang Pariaman. Akhirnya masalah ini diusut Kejari Padang Pariaman, kemudian diambil Kejati Sumatera Barat. Pada pertengahan tahun 2022, status kasus naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hasil penyidikan ditemukan ada 8 warga menerima uang ganti rugi tol dari pemerintah. Guna memuluskan aksi tersebut, 8 warga ini dibantu beberapa pihak, yaitu ASN Pemkab Padang Pariaman, pegawai BPN, dan perangkat negeri. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Kejati Sumatera Barat menetapkan 13 orang sebagai tersangka, dengan 12 diantaranya ditahan, namun pada Agustus tahun 2022, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi membebaskan semua tersangka karena dianggap tidak terbukti melakukan korupsi. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dan dikabulkan Kejaksaan Negeri Pariaman. Pada Juni 2023, Mahkamah Agung akhirnya menggulir vonis bebas tersangka. Dipimpin Ketua Majelis Suhadi yang beranggotakan Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi MA memberikan vonis kepada 11 dari 13 tersangka. Mereka mendapat hukuman bervariasi. Inilah daftar nama dan vonis yang diterima tersangka korupsi tol Padang Sicincin. Yang pertama, Jumaldi yang merupakan pegawai BPN mendapatkan vonis 5 tahun penjara, denda 200 juta, dan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang kedua, Riki Novaldi yang merupakan pegawai BPN mendapatkan vonis 5 tahun penjara, denda 200 juta, dan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang ketiga, Samswardi yang merupakan Ketua Majelis Surya Jaya belum mendapatkan putusan Mahkamah Agung. Yang ketiga, Buyung Kenek mendapatkan vonis 6 tahun penjara, denda 200 juta, dan subsidiar 6 bulan kurungan. Ia wajib mengembalikan 4,5 miliar dan subsidiar 3 tahun kurungan. Yang kelima, Kaidir mendapatkan vonis 6 tahun penjara, denda 200 juta, dan subsidiar 6 bulan kurungan.
Ia juga wajib mengembalikan 2 miliar dan subsidiar 2 tahun kurungan. Yang keenam, Satri Yuliansyah disanksi 6 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga wajib mengembalikan 2 miliar dan subsidiar 2 tahun kurungan. Yang ketujuh, Raymond Fernandez dihukum 6 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Ia wajib mengembalikan 633 juta dan subsidiar 1 tahun kurungan. Yang kedelapan, Amir Hussein divonis 6 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Ia pun wajib mengembalikan 796 juta, subsidiar 1 tahun kurungan. Yang kesembilan, Samsul Bahri diganjar 6 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Kemudian ia wajib mengembalikan 2,3 miliar dan subsidiar 2 tahun kurungan. Yang ke-10, Nazarudin divonis 6 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang ke-11, Syafrizal belum mendapatkan putusan dari MA. Yang ke-12, Yuniswan divonis 6 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dan yang ke-13, Upi divonis 5 tahun penjara, denda 200 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Pada Jumat 14 Juli 2023 kemarin, Jumadi dan Upi Suryati dieksekusi Kejati, Sumatera Barat. Kemudian kedua orang itu digiring menuju Lapas Muaro kelas 2A Padang dan LPP Padang. Awal penangkapan karena adanya inisiatif dari Jumadi dan Upi Suryati datang secara kooperatif. Dan dari kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 27 miliar 460 juta 213.041 rupiah. Itulah kasus pembebasan lahan jalan tol yang dikorupsi, sehingga merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, serta membuat terhambatnya proses pembangunan. Kasus ini saya angkat supaya warga tahu bahwa pembebasan lahan tol juga bisa direkayasa oleh oknum yang tak bertanggung jawab, sehingga warga bisa lebih teliti mengikuti perkembangan pembebasan lahan-lahannya yang terdampak. Karena kasus seperti ini bisa berdampak dengan terhentinya progres konstruksi serta merugikan negara, bahkan bisa saja merugikan warga yang terdampak. Itulah informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan sudah saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.